Bikin Musik mengatasi dugaan asosiasi aliran sesat dan tuduhan lain terkait BTS. Baru-baru ini, HYBE dituduh melakukan asosiasi aliran sesat dengan nama BTS disebutkan dalam tuduhan itu. Pada tanggal 2 Mei, Bikin Musik mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi tuduhan tersebut dan tuduhan lainnya baru-baru ini. Berikut pernyataan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggris. Halo, ini adalah Bikin Musik. Kami ingin memberitahu Anda tentang status tindakan hukum yang diambil untuk melindungi anggota BTS dari pelanggaran hak-hak mereka. Kami ingin mengklarifikasi bahwa tuduhan baru-baru ini mengenai penimbunan plagiarisme konsep dan afiliasi dengan Downward atau aliran sesat adalah sepenuhnya salah. Perusahaan telah memutuskan bahwa gerakan menyebarkan rumor dan informasi palsu baru-baru ini sudah berlebihan dan sebelumnya telah mengumumkan bahwa firma hukum terpisah akan dilibatkan untuk mengatasi masalah ini dengan tegas. Oleh karena itu, kami telah mengidentifikasi dan mengumpulkan beberapa postingan yang berisi informasi salah yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan memfitnah para artis dan mengajukan tuntutan pidana putaran awal ke Lembaga Penegakan Hukum hari ini pada tanggal 2 Mei. Kompilasi ini mencakup postingan yang diunggah secara sistematis kemudian dihapus juga sebagai postingan dari penulis yang telah menghapus akunnya. Kami akan melanjutkan proses hukum kami melalui pemantauan terus-menerus dan pengumpulan bukti. Kami menjunjung tinggi kebijakan tanpa toleransi dalam mengajukan pengaduan perdata dan pidana terhadap individu yang berupaya menodai reputasi artis kami dengan menyebarkan kebohongan yang jahat. Kami tidak akan menawarkan keringanan hukuman atau penyelesaian, memastikan bahwa pelanggar dihukum secara pantas tanpa kecuali. Kami menyampaikan permintaan maaf terdalam kami kepada para penggemar BTS atas kesusahan yang kamu alami dalam beberapa minggu terakhir. Kami berkomitmen untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak artis kami. Terima kasih atas cinta dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan untuk BTS. Silakan kirimkan laporan apapun mengenai kasus pelanggaran yang disebutkan di atas ke hotline hukum Bikin Musik di protect@bikinmusik.co.kr. Terima kasih, tulis Bikin Musik. Sementara itu, Downward, aliran sesat yang dimaksud juga membantah tuduhan tersebut. Pada 1 Mei 2024, Downward telah angkat bicara. Downward terdaftar sebagai perusahaan kesejahteraan dan yoga dan telah menggunakan saluran media sosial resmi mereka untuk angkat bicara. Mereka mengeluarkan pernyataan melalui video mengenai hal itu. Mereka sebelumnya menyangkal adanya hubungan dengan HYBE. Ini adalah preview dari pernyataan resmi Downward tentang masalah HYBE. Kami akan merilis versi lengkapnya pada 2 Mei 2024. Downward sama sekali tidak punya link ke HYBE. Kami berencana mengambil tindakan hukum terhadap kontroversi yang merugikan yang sudah terjadi. Tolong hentikan tindakan jahat yang diskriminatif terhadap Downward. Kami berencana menghapus komentar tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mengambil tindakan hukum, kata Downward. Mereka juga terus menyatakan bahwa mereka secara tak terduga terseret dalam masalah ini dan menyebut diri mereka sebagai perusahaan yoga. Di tengah pencarian kebenaran antara perusahaan hiburan HYBE dan CEO Edor Min Hee-jin, perusahaan yoga Downward terseret dalam kontroversi terkait. Kami ingin menyatakan dengan jelas bahwa kontroversi seputar Downward Corp Ltd sepenuhnya salah. Kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap penyebaran berita palsu yang membingkai Downward, menyebabkan fitnah, gangguan bisnis, dan kerugian finansial, kata Downward. Video petinjau mereka terus menyatakan bahwa mereka bukanlah aliran sesat, tapi hanya sebuah perusahaan pendidikan yang mengajarkan praktik baik untuk kehidupan yang lebih baik. Sebelumnya, BTS menerima berbagai tuduhan. Temuan pengadilan telah memicu perdebatan tentang integritas praktik pemasaran di industri musik, khususnya yang melibatkan HYBE dan Bikin Musik. Skandal ini telah memicu tanggapan besar-besaran di situs komunitas Korea seperti Daku, di mana postingan yang membahas kasus telah ditonton lebih dari 35.700 kali dan 800 komentar. Netizen menyerukan penyelidikan yang lebih luas tidak hanya terhadap BTS, tetapi juga idola besar lainnya dan agensi mereka, mempertanyakan legalitas taktik pemasaran mereka. Banyak juga yang menuduh perusahaan tersebut menganggap masyarakat bodoh dan tidak punya hati nurani. Tuduhan kedua datang dari mantan model editor Zusen, adalah sebuah majalah erotis. Matahari kreatif Korea lainnya mengajukan tuduhan terhadap Bang Si-hyuk HYBE mengenai pencurian konsep, menyusul tuduhan Min Hee-jin tentang elit yang menyalin New Jeans. Tapi kali ini tuduhannya ada hubungannya dengan BTS dan salah satu comeback tersukses mereka, The Most Beautiful Moment in Life. Editor yang dimaksud dikenal sebagai Thorns, bekerja untuk Zusen, sebuah majalah erotis dan eksplisit. Dalam serangkaian postingan di X sebelumnya dikenal sebagai Twitter, Thorns menuduh Bang Si-hyuk mencuri konsep basah dan lembut tapi romantis di balik pemotretan konsep The Most Beautiful Moment in Life Unseen di BTS.
Menurut Thorns, masalahnya dimulai ketika Bang Si-hyuk mendekatinya pada masa-masa awal berdirinya BTS. Album ini menandai titik balik yang signifikan bagi BTS. Awalnya dikenal dengan gaya hip-hop agresif dan maskulin mereka, The Most Beautiful Moment in Life Part 1 melihat transisi grup ke arah suara dan konsep yang lebih bernuansa, mengeksplorasi tema-tema masa muda dan masalah-masalah yang menyertainya. Kesuksesan arah baru ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mengawali pesatnya kebangkitan BTS menuju ketenaran global. Thorn kembali menyinggung tuduhan tersebut di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dengan mengatakan, "Ide kreatifku juga dicuri oleh CEO itu, jadi selama ini aku menyimpan dendam." Setelah meretweet video CEO Min Hee-jin selama konferensi persnya yang terkenal. Terakhir, HYBE dan BTS menghadapi klaim serius karena secara tidak langsung mempromosikan dan dikaitkan dengan aliran sesat terkenal yang dikenal sebagai Downward. Organisasi yang diduga beroperasi sebagai komunitas meditasi ini dituding punya ciri aliran sesat. Para penuduh menyarankan agar BTS dan artis HYBE lainnya secara tidak langsung mempromosikan grup ini dengan simbol yang terkait dengan musik mereka. Sebuah postingan blog pada April 2021 berjudul "Tolong selamatkan Tomorrow by Together dari aliran sesat" menuduh HYBE melakukan asosiasi aliran sesat karena mendandani dua anggota GCU dengan hanbok berhiaskan burung gagak berkaki 3. Menurut postingan blog itu, ornamen gagak berkaki 3 menandakan Downward karena pada tahun 2010, Lee menjalankan bisnis yang pesat dengan menjual ornamen penyalur ki atau energi, dan salah satu hiasannya berbentuk burung gagak berkaki 3. Postingan blog tersebut menuduh bahwa dengan mendandani dua anggota GCU dengan hanbok gagak berkaki 3, HYBE menyebarkan pesan-pesan bawah sadar yang mendukung Downward melalui idolanya. Tapi burung gagak berkaki 3 tidak hanya ada di Downward, ini adalah makhluk mitologi yang ada dalam budaya Asia Timur, dan oleh karena itu bukanlah hal yang aneh untuk disulam pada hanbok. Selain gagak berkaki 3, makhluk mitologi lain telah dihadirkan melalui bukti keterlibatan HYBE dengan pemujaan Lee. Sebuah tweet mega viral dengan lebih dari 51 juta penayangan dan terus bertambah menarik hubungan antara album G-Friend pada November 2020, Walpurgis Night, dan serta judulnya Mago dan Downward. Menurut teori tweet itu, HYBE sengaja menamai album terakhir G-Friend dengan nama Pesta Kristen yang terkait dengan ilmu sihir. Kemudian, tweet tersebut menuduh bahwa G-Friend dibubarkan pada tanggal 1 Mei setelah malam Walpurgis pada tanggal 30 April saat penyihir dibakar. Tweet itu kemudian melanjutkan dengan berspekulasi bahwa Le Sserafim memulai debutnya pada tanggal 2 Mei meskipun berjarak 1 tahun sebagai Le Sserafim atau malaikat bersayap merah berpangkat tinggi. Pemutusan kontrak G-Friend dilaporkan pada 17 Mei 2021. Ikatan dengan Downward dikatakan berasal dari judul lagu Mago. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa Mago adalah dewa yang disembah oleh aliran sesat Lee. Tapi bukan Lee yang menciptakan Mago. Mago adalah Creatix, dewi yang sering muncul dalam cerita rakyat penciptaan Korea. Dewi yang sama juga muncul di drama Korea Ayu Hotel de Luna. Artinya keberadaan Mago belum tentu ada hubungannya langsung dengan Downward. Tapi Lee mendirikan patung Mago Mother Earth di Sedona, Arizona, di mana ia juga mendirikan Mago Earth Park. Patung tersebut yang pertama kali dipublikasikan pada bulan Desember 2010, kemudian dibongkar, tapi Lee terus melakukan aktivitasnya di luar area yang menjadi daya tarik wisata utama. Berbicara tentang lagu-lagu yang dibahas sebagai bagian dari agenda Downward HYBE, Attack on Bangtan milik BTS juga menjadi sorotan berkat postingan online lama yang muncul kembali yang menghubungkan lagu itu dengan aliran sesat Lee. Post asli postingan tahun 2021 mengenang masa-masa mereka di sekolah dasar di bawah asuhan seorang guru yang mengikuti aliran sesat Downward. Mereka mengklaim bahwa guru akan membuat siswa mengulangi frasa yang kemudian mereka temukan dikutip kata per kata dalam lagu itu. Dia mengatakan, "Setiap pagi, guru akan menyuruh kami berdiri di meja bertelanjang kaki dan melakukan beberapa latihan pernafasan, dan dia selalu menyuruh kami untuk mengencangkan perut kami. Aku sangat terkejut ketika mendengar kalimat yang sama persis dalam lirik Attack on Bangtan. Selama lebih dari 1 dekade, aku belum pernah mendengar orang lain mengatakan hal seperti itu, tapi kemudian mendengarnya dalam sebuah lagu." Magnetic milik Elite juga menimbulkan pertanyaan, meskipun pada awalnya lagu debut girl group pendatang baru itu, Magnetic, terdengar tidak berbahaya, tapi ada spekulasi bahwa lagu itu didasarkan pada salah satu karya Lee yang diterbitkan, mengklaim dapat meningkatkan meditasi dan kesehatan mental. Buku Lee tahun 2013 berjudul Meditasi Magnetic. Dan pusat Downward setempat di Korea telah aktif mempromosikan penggunaan magnet untuk bermeditasi dengan cara Il Chili. Tarian magnetik yang dikenal di TikTok menggunakan gerakan tangan dan jari yang tidak biasa juga dikaitkan dengan aliran sesat.
Tanggapan layar dari hasil pencarian Google untuk latihan dari Downward telah beredar, menggambarkan kemiripan antara koreografi Elite dan metode pencegahan demensia yang dilakukan aliran sesat itu. Dan di tengah semua perselisihan yang tidak terduga terjadi antara Hype dan CEO Edomin Hijin, konspirasi aliran sesat ini terlepas dari faktanya menurut penggemar K-pop sebagai terlalu menyeramkan. Ketika tuduhan itu terus beredar secara online, terdapat banyak kebingungan yang menyelimutinya. Oleh karena itu, netizen menunggu tanggapan dan penjelasan yang jelas dari perusahaan itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.